Biasanya nanti juga azan subuh berhenti kok si Bima nih. Kata siapa? Kata apa? Kata siapa tadi, Mbak Dewi? Dan setelah beberapa kali dipaksa, akhirnya Mas Gazi pun berangkat kerja nih, Wak. Dan meninggalkan mereka bertiga lagi di rumah. Setelah Mas Gazi pergi dan subuh pun berlalu, ternyata tangisan Bima ini nggak juga mereda, Wak. Kata dia udah pede tuh, subuh pasti berhenti. Ini enggak. Sampai waktu menunjukkan pukul 8 pagi, barulah ini berhenti siapa si Bima menangis. Panik lagi Dewi di sini, Wak, karena nggak biasanya subuh berhenti kan. Dewi telepon lagi Mas Gazi dan meminta udahlah Mas pulang lah Mas. Iya bentar lagi Mas pulang. Nah waktu Mas ini mau pulang kan panik nih, Wak, di lokasi syuting. Ternyata ada nih salah satu temannya Mas Gazi yang mendengar percakapan antara Mas Gazi sama si istrinya itu. Kenapa Mas? Kata temannya Mas Gazi kan. Nah disitulah, Wak, Mas Gazi pun bercerita tentang Bima yang belum berhenti menangis sejak jam 1 malam tadi. Mendengar hal itu kasihanlah ini, Wak, kawannya. Dia pun langsung menawarkan bantuan. Dia bilang gini, Mas ada yang ganggu itu Mas anak kamu. Aku punya kakak, punya Mas aku bisa Mas bantu hal-hal kayak gini. Apalagi kalau misalnya korbannya anak-anak, kata temennya. Nah karena udah kepepet, akhirnya Mas Gazi yang skeptis ini pun mengiyakan bantuan temannya. Dan singkat cerita, temannya Mas Gazi bersama masnya, yang kita panggil aja lah namanya Pak Farhan, sampailah itu di rumahnya Mbak Dewi. Nah pas baru nginjak lantai teras aja nih Nadia ya, si Pak Farhan ini langsung bilang, aduh Mas ini rumahnya panas sekali, kata dia. Udah Mas Gazi diam aja. Iya ayolah masuk dulu Pak. Pas baru aja masuk itu, Wak, tiba-tiba Bima yang lagi ada di dalam kamar langsung tiba-tiba nangis histeris gitu loh. Semakin Pak Farhan mendekati Bima, tangisannya makin kencang, Wak. Sampailah akhirnya udah bertatap-tatapan sama Bima yang waktu itu lagi digendong sama siapa? Sama Mbak Dewi. Pak Farhan langsung bilang, udah Mbak nggak apa-apa, taruh aja di sofa. Udah taruh di situ, nanti nangisnya pasti berhenti. Udah bismillah. Udah capek itu dia kerasukan dari subuh. Itu kata Pak Farhan, Wak. Dengar itu kagetlah Mbak Dewi. Ya Allah, ternyata sejak semalam Bima ini gak hanya lagi diganggu oleh sosok makhluk bermata merah yang lagi ngajak dia main itu, melainkan dia sudah di tahap dirasuki. Anak kecil 1 tahunan ini, Wak, udah tahap dirasuki, kata Pak Farhan. Pantesan nak sepanjang malam itu dia cuma bisa nangis aja. Ya Allah, gak tega pula, aku masih kecil loh padahal siapa ini Bima. Betul, Wak, berhenti nangisnya. Dan pada saat itu Mbak Dewi sama Mas Gazi pun langsung nanya, ini makhluk apa sih Pak yang ganggu anak-anak kami? Pak Farhan jawab, ada 2 makhluk Mbak, 2 jenis makhluk, tapi di sini dia tidak dijelaskan secara rinci bentuknya macam apa. Nah, aku pun fokusku bukan nanya itu makhluk apa, aku fokus ke anak aku lah, kata Mbak Dewi. Baru dengar penjelasan itu aja Dewi betul-betul merasa marah kali, Wak, sekaligus juga bingung. Dia sama sekali tidak menyangka kalau gangguan itu tertuju pada Bima yang waktu itu belum genap berusia 2 tahun, bahkan belum bisa ngomong apa-apa. Nah dia tuh nggak bisa ngomong apa yang dia rasakan. Makin hancur lagi hati aku kan. Nah di sisi lain Mas Gazi adalah itu, Wak, dia merasa bersalah kali. Awalnya pasangan ini Mbak Dewi sama Mbak Gazi Mbak Dewi sama Mas Gazi berpikir cukup dengan iman dan keyakinan aja gangguan-gangguan itu pasti bakal hilang dengan sendirinya. Tapi ternyata Nat, baru disinilah kami mengerti ada kalanya iman kami ini melemah sehingga tidak mampu menghalau teror yang menimpa Bima anak kami. Dan kata Mbak Dewi juga, Wak, waktu titik itulah Nat, suami aku yang awalnya skeptis, dia nggak percaya sama gangguan-gangguan misteri zaman modern ini, akhirnya langsung tersadar deh itu bahwa hal-hal goib semacam ini memang ada di dunia nyata. Di sanalah Mas Gazi ini menyesal sudah menyepelekan dan menyangkal apa yang dialami keluarganya selama ini. Dan setelah menyadari hal itu, Mas Gazi pun akhirnya sepakat untuk melakukan ruqyah pembersihan di rumahnya dengan dibantu sama si Pak Farhan tadi, Wak, dah tuh. Nah usai melakukan ruqyah, Mas Gazi pun langsung bertanya perihal, Pak, siapa pelaku yang mengirim teror itu kepada keluarga saya? Di situ, Wak, dengan tenang Pak Farhan menjawab, Pak, saya nggak bisa ngasih tahu siapa orangnya, tapi yang jelas orang itu mengirim gangguan karena dia iri sama Mas Gazi. Akhir-akhir ini coba Bapak ingat, beberapa job besar larinya ke Mas Gazi kan, padahal dulunya ke dia. Mungkin Mas tahu dia siapa, tapi saya nggak mau bilang. Tapi di sini tolong Mas, tolong ya Mas Gazi, jangan pernah berpikir untuk berhenti dari pekerjaan ini. Gangguan ini cuma bentuk dendam orang sirik yang tidak percaya bahwa rezeki semua sudah ada bagiannya. Jadi sekarang Mas nggak perlu tahu siapa orangnya. Kalaupun Mas tahu, udah Mas diam aja. Biarkan dia sendiri yang sekarang sedang bertanggung jawab atas ulahnya. Jadi macam langsung mungkin nih Nadia ya, macam langsung dibalikin sama Pak Farhan juga aku nggak tahu, tapi suamiku lebih memilih untuk mengikuti sarannya Pak Farhan. Nah di saat yang sama Dewi balik lagi nih nanya sama Pak Farhan, Pak, kenapa justru anak saya yang kena teror itu? Kenapa bukan saya? Kenapa bukan Mas Gazi? Kan dia dendamnya sama Mas Gazi gitu kan? Nah di sini lah Pak Farhan menjelaskan kembali bahwa si orang yang dendam ini, yang juga si pekerja film ini memang mau menghancurkan keluarganya Mas Gazi satu persatu, tapi dia mulai
dari anak yang paling kecil, Wak. Kenapa? Karena menurut dia seorang ayah ini akan merasa hancur jika anaknya celaka terlebih dahulu. Makanya itulah Wak, dia menjadikan Bima sebagai target utama anak paling kecilnya Mas Gazi. Setelah Bima barulah nanti naik itu ke Raffi. Setelah Raffi baru naik ke istrinya. Dan Mas Gazi inilah yang akan menjadi target terakhir, Wak. Orang ini memang sengaja buat Mas Gazi itu tersiksa dengan melihat satu persatu anggota keluarganya dihabisi. Sakit orang tuh pasti ya. Kupat ya Allah. Itu tujuan pertamanya, Wak. Tapi untunglah dari pertama udah diberhentikan sama Pak Farhan kan, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya juga, Wak, sejak dilakukan ruqyah itu keluarganya Mas Gazi ini pun kembali bisa hidup normal seperti biasa. Mereka sama sekali sudah tidak mengalami kejadian aneh-aneh lagi. Pertamanya, iya memang betul pertama-tamanya kayak gitu. Sayangnya teror tuh balik lagi, Wak. Nggak berhenti sampai yang pertama setelah ruqyah itu. Dan nggak cuma berhenti sampai di Bima aja, Wak. Karena beberapa tahun kemudian giliran Raffi, anak pertama mereka, yang mengalami gangguan teror juga. Dimana waktu si Raffi ini lagi tidur, Wak, tiba-tiba dia ngigau, Bu, aku risih, Bu. Tolong, Bu, usir dia. Tolong usir dia, kata Raffi. Dan gak lama kemudian Raffi ini menangis sambil terus menggosok-gosok perutnya, Wak. Lihat gangguan itu datang balik, Dewi langsung gercep dia kan. Dia langsung hubungin Pak Farhan lagi. Pak, tolong Pak, ini kayaknya ada nggak beres lagi nih, Pak. Dan setelah melihat kondisi Raffi, Pak Farhan langsung bilang, wah bener ini, Mbak. Ada yang nyoba ganggu kalian lagi nih, tapi lewat Raffi kali ini. Tapi udah, Mbak, nggak apa-apa. Bagus, ini Raffi bisa ngelawan. Maka ini sekarang gangguannya nggak parah. Tapi bukan yang pertama tadi, Wak. Bukan orang yang kawan bapak itu, bukan. Beda lagi nih. Tapi untungnya gangguannya tidak parah, kata Pak Farhan kan. Nah, mendengar itu kaget lah Mbak Dewi. Kok bisa dilawan ya, Mbak? Raffi ini masih kecil loh. Kaget. Di sini lah, Wak. Tiba-tiba Pak Farhan yang lagi fokus lihat si Raffi langsung noleh ke Mbak Dewi, Wak. Bapak kamu ngilmu ya? Itu kata Pak Imam. Bapak kamu ngilmu kan? Tinggi ilmunya ternyata. Masih ada mustikanya nih di sini. Ada dua, Mbak. Yang satu bentuknya batu, satu lagi ini bendanya bisa berpindah tempat. Oh, tahu saya, Mbak, kata Pak Farhan. Tahu saya. Jadi mustika inilah yang membuat magnet mereka untuk bisa bertahan di sini walaupun sudah berusaha membersihkan.